Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saputra dengan NIM 8603499203. Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis epistemologi aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan dan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksisten, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia secara utuh. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan landasan filosofis agar arah, tujuan, metode, dan praktiknya tetap ilmiah, sekaligus bermakna. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ini dilakukan melalui 3 aspek utama. A. Ontologi. Apa hakikat pendidikan? Ontologi membahas hakikat objek yang dikaji. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan apa itu pendidikan, siapa manusia yang dididik, apa tujuan hakiki pendidikan. Melalui kajian ontologis, pendidikan dipaham bukan hanya sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi sebagai proses manusiakan manusia. Dengan demikian, ilmu pendidikan memiliki identitas yang kuat dan tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial. B. Epistemologi. Bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? Epistemologi mengaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa teori pembelajaran dibangun melalui penelitian berdasarkan data dan pengalaman empiris. Evaluasi pendidikan dilakukan secara objektif dan sistematis. Artinya, praktik pendidikan tidak boleh hanya berdasarkan sebagai atau asumsi, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan yang dapat diuji. C. Aksiologi. Untuk apa ilmu pendidikan digunakan? Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter moral dan tanggung jawab sosial. Filsafat ilmu menginginkan bahwa pendidikan harus membawa manfaat bagi kemanusiaan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, nilai etika, keadilan, dan manusia menjadikan bagian penting dalam pengembangan pendidikan. Pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberi arah dan pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik melahirkan pengalaman nyata tentang bagaimana manusia belajar, bagaimana karakter membentuk, bagaimana teknologi mempengaruhi pembelajaran, bagaimana nilai sosial perkembangan dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi baru bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan konsep, teori, dan pendekatan pendidikan yang lebih relevan dengan zaman. Misalnya, berkembangnya pembelajaran digital mendorong filsafat ilmu mengkaji ulang hakikat interaksi guru dan siswa. Pendidikan inklusif melahirkan refleksi baru tentang keadilan dan hak setiap individu memperoleh pendidikan. Kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan etis tentang peran manusia dalam proses belajar. Dengan demikian, pendidikan yang bermakna tidak hanya menjalankan teori,
tetapi juga menjadi sumber perkembangan pemikiran filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membeda persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Analisis ontologis digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan. Contoh, mengapa siswa kehilangan motivasi belajar? Analisis ontologis akan melihat apakah pendidikan terlalu berorientasi nilai angka, apakah peserta didik dipandang hanya sebagai objek, apakah sekolah kehilangan fungsi pembentukan karakter. Analisis epistemologi digunakan untuk menilai metode dan kebenaran praktik pendidikan. Contohnya yaitu adalah apakah metode pembelajaran digital efektif? Analisis epistemologi akan menguji data penelitian, validasi metode, kesesuaian strategi dengan perkembangan peserta didik. Analisis aksiologis digunakan untuk melihat dampak moral dan sosial pendidikan. Contohnya, apakah pengguna AI dalam pembelajaran bermanfaat atau justru mengurangi kreativitas siswa. Analisis aksiologi mempertimbangkan etika penggunaan teknologi, dampak terhadap karakter, nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Karena itu, filsafat ilmu menjadi alat kritis untuk menilai, memperbaiki, dan mengembangkan pendidikan secara komprehensif. Contohnya konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Dalam kebijakan pendidikan, Merdeka Belajar merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai individu unik yang dimiliki potensi berbeda. Secara epistemologis, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan kontekstual. Secara aksiologis, pendidikan diarahkan untuk membangun kreativitas, karakter, dan kemandirian. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar hasil akademik, tetapi juga memperkembang manusia secara utuh. Dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan bentuk penerapan filsafat ilmu karena pengetahuan tidak hanya dihafal. Siswa dilatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Di sini terlihat bahwa ilmu pendidikan dibangun atas refleksi filosofis tentang kebutuhan manusia dan masyarakat modern. Dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan metode diskusi, proyek, dan pelajaran kolaboratif sebenarnya sedang menerapkan filsafat ilmu. Peserta didik tidak diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan subjek aktif yang membangun pengetahuan sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme dalam filsafat pendidikan. Contohnya, siswa membuat proyek penelitian sederhana tentang lingkungan. Guru mengajak siswa berdiskusi kritis mengenai masalah sosial. Evaluasi tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga penilaian sikap dan keterampilan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.